welcome back to Pinnacle Translation. Like in the title, is written simple past tense, writing a report of activities. Jadi hari ini kita bakal belajar tentang simple past tense dan juga menulis tentang laporan kegiatan. So, let's start it. First, apa sih itu simple past tense? Kita perlu tahu dulu apa sih itu simple past tense. Jadi, the function of simple past tense adalah untuk menyatakan kejadian atau aktivitas yang terjadi di masa lampau. Jadi, simple past tense itu sendiri adalah the tenses that used to express function that started and finished at a specific time in the Jadi, biasanya simple past tense kita menggunakan beberapa time signal. Ini common banget ya, sering banget kita dengar. Pertama dari yesterday, yaitu kemarin, last week, minggu lalu, last month, bulan lalu, last year, last night, the day before yesterday, ini itu 2 days ago, dan time signal yang lainnya. Ini beberapa contoh time signal yang dipakai di simple past tense. Next, kita ke formnya. Jadi di simple past tense, seperti pada namanya, past berarti lampau. Dalam tenses yang menggunakan konteks di masa lampau, kita menggunakan verb to. Jadi jenis-jenis verb form itu ada pertama regular verb. Jadi untuk mengubah ini menjadi verb 2, kita tinggal menambahkan ed di belakangnya atau ending ed behind the verb. For example, want menjadi wanted, start menjadi started, visit, visited, play, dan lain sebagainya. Ini namanya regular verb. Gampang sekali, tinggal ditambahkan ed di belakangnya. Kemudian ada irregular verb. Ini nggak ada aturannya. Seperti yang tertulis di sini, no rule for this verb. Jadi nggak ada aturannya, kita hafalkan aja tentang verb yang irregular ini. Contohnya, write jadi wrote, eat menjadi ate, come menjadi came, do menjadi did, meet menjadi met, speak menjadi spoke, cut menjadi cut, swim menjadi swam, dan banyak sekali lagi contoh-contoh irregular verb yang lainnya. Teman-teman bisa searching di Google atau nanti soon aku bakal provide link di description tentang irregular verb. Kemudian lanjut lagi ke pola kalimat atau structure dari simple past tense. Jadi simple past tense ini dibagi menjadi 2. Ada kalimat verbal dan nominal sentence dan verbal sentence. Apa sih itu kalimat verbal? Jadi dari namanya seperti sudah tertulis ada kata verbal. Verbal jadi adalah suatu kalimat yang ada kata kerjanya di dalam kalimat itu. Sedangkan nominal ini tidak ada mengandung kata kerja di dalam kalimat itu. Jadi yang digunakan di kalimat nominal itu selain kata kerja. Contohnya seperti kata sifat, kata benda, atau keterangan. Let's see, biar lebih paham lagi kita masuk ke kalimat verbal itu sendiri. Jadi seperti yang sudah saya katakan tadi, kalimat verbal adalah kalimat yang di dalamnya terdapat verb atau kata kerjanya. Di sini polanya adalah yang positif, subject plus verb to plus object. Kemudian yang negatif ada subject plus did plus not plus verb 1 plus object. Kemudian untuk interrogative ada did plus subject plus verb 1 plus object. Jadi dari pola kalimat yang sudah kita lihat sama-sama ini, di kalimat positifnya dari simple past tense kita menggunakan verb 2. Sedangkan untuk kalimat negatif dan interrogative atau kalimat negatif dan kalimat tanyanya, kita balik lagi menggunakan verb 1. Contohnya adalah she went to bookstore yesterday. Dia pergi ke toko buku kemarin. Ini kalimat positifnya kita ubah menjadi kalimat negatif. Kita tinggal mengubah when ini verb 2 dari kata go menjadi verb 1. Kita ikuti saja pola kalimat yang di atas. Subject plus did plus not plus verb 1 plus object. Jadi she didn't go to a bookstore yesterday. Kemudian untuk kalimat negatifnya kita bisa ikuti polanya. Yang pertama subject, jadi kita ubah when menjadi verb 1. Jadi she didn't go to bookstore yesterday. Kemudian untuk interrogatif, jadi did-nya kita pindah ke depan, kemudian subject, kemudian verb 1 baru object. Menjadi did she go to bookstore yesterday? Nah, gimana teman-teman, gampang banget kan tentang kalimat verbal. Ini kita tinggal mengikuti di pola kalimatnya aja. Dan next di kalimat nominal. Seperti yang udah saya katakan tadi, kalau kalimat nominal itu adalah kalimat yang tidak ada kata kerjanya di dalam kalimat itu.
Jadi kita bisa menggunakan adjective, bisa adverb, bisa juga noun. Nah, jadi pola kalimat nominalnya ini kita menggunakan to be setelah subject. Untuk kalimat positifnya ada subject plus was atau were plus adjective atau adverb atau noun. Kemudian untuk negatifnya baru subject plus was atau were plus not plus adjective, adverb atau noun. Kemudian untuk interrogatifnya was atau were plus subject plus adjective, adverb atau noun. Jadi penggunaan to be, was atau were-nya ini tergantung dari subjeknya. Misalnya kalau subjeknya adalah I, kita menggunakan was. Kalau she, he, kita pakai was juga. You, they, we menggunakan were. Jadi to be-nya menyesuaikan dari si subjeknya. Terus contohnya adalah I was at home yesterday. Jadi kalau kita ubah menjadi kalimat negatifnya gimana teman-teman? I was at home yesterday. Jadi kalimat negatifnya adalah I wasn't at home yesterday. Untuk kalimat interrogatifnya menjadi was I at home yesterday. Kemudian yang kedua contohnya adalah she was sick last month. Jadi kalimat negatifnya adalah she wasn't sick last month. Untuk kalimat interrogatif menjadi was she sick last month. Kemudian the next sentence example-nya ada they were 20 years old last year. Kemudian untuk kita ubah menjadi kalimat negatif menjadi they weren't 20 years old last year. Kalimat interrogatif atau tanyanya kita tinggal letakkan to be-nya di depan sebelum subject. Menjadi were they 20 years old last year? Nah, itu dia tadi pola kalimat verbal dan nominal. Nah, related with the tenses, we are going to the next topic. It is about a text, like in the title is writing a report activities. Jadi, menulis laporan kegiatan. Ini bisa kita artikan menjadi suatu teks, yaitu teks recount. Let's see, what is recount text? Pernah nggak sih kalian belajar tentang recount text? Do you remember what is the meaning of recount text? Nah, mari kita simak sama-sama penjelasannya. Recount text adalah jenis teks yang menceritakan kembali tentang kejadian masa lalu atau retell the past event. Tipe-tipe dari recount text ini yang pertama adalah personal recount. Apa itu personal recount? Jadi, personal recount adalah yang menceritakan pengalaman pribadi. Misalnya tentang unforgettable experience kita sendiri, jadi bukan orang lain. Kemudian factual recount, meskipun banyak kali contoh-contoh recount text menggunakan factual recount, tapi factual recount ini nggak terikat untuk kita sendiri. Bisa jadi kita menuliskan recount text atau pengalaman experience from other people. The next ada imaginative recount. Apa sih itu imaginative recount? Jadi imaginative recount itu berisi tentang kejadian di masa lalu tapi fiksi, yang hanya hayalan, tidak terjadi sebenarnya gitu. Jadi ada three types of recount text. The next ada generic structure of recount text. Teman-teman masih ingat nggak sih di paragraf pertama biasanya apa sih namanya? Jadi di paragraf pertama itu dinamakan orientation. Jadi di orientation ini provide the setting and introduce participant, atau singkatnya di orientation itu menceritakan tentang latar belakang informasi tentang siapa, di mana, kapan kejadian itu terjadi. Kemudian ada event. Apa itu events? Jadi event di sini bisa lebih dari satu, bisa jadi event 1, event 2, event 3. Jadi event ini tells what happened. Jadi menceritakan serangkaian peristiwa yang terjadi sesuai urutan kronologis atau in sequence. Terakhir ada reorientation. Jadi apa sih reorientation itu? Di sini tertulis kalau closure of events atau rangkuman dari peristiwa. Jadi reorientation itu merupakan penutup atau kesimpulan dari cerita untuk menutup suatu cerita. Jadi kita bisa memberikan opini kita tentang cerita yang kita tulis tadi. Nah, itu dia generic structure dari recount text. Next ada temporal sequence indicator. Karena judulnya aja untuk retell report of activities, jadi kita perlu temporal sequence ini. Ada firstly, secondly, then, later, in the meantime, meanwhile, after that, finally, lastly, dan lain sebagainya. The next ada contoh recount text. Judulnya adalah My First Trip to Parry Island. Di sini kita bisa baca last September I went to Parry Island for a holiday. I went there with Sarah, Andi, Evelyn, and Yoko. That was my first time to travel there. Jadi paragraf 1 ini adalah orientation. Oke, betul. The next, our boat
depart from Muara Angke Port bla 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 sampai to do snorkeling. Ini adalah event 1. Kemudian when we went snorkeling sampai walks around. Ini adalah event 2. Kemudian on the second day we woke up so early and watch sunrise sampai what a beautiful view. Ini adalah event 2. Kemudian after we spend long enough time to watch sunrise sampai would depart at 10, itu adalah event selanjutnya, itu event 3. The last ada di paragraf terakhir, tulisannya adalah in summary, my first trip to Pari Island was so enjoyable. I would like to visit this place again together with my family in another place. Jadi in the last paragraph ini termasuk kalau di generic structure dari context ini adalah betul. Ini adalah reorientation. Nah, jadi gimana teman-teman? Udah tahu kan tentang simple past tense, kemudian recontext. Jadi recontext itu menggunakan transisinya adalah simple past tense. Kemudian generic structure dari context seperti yang kita sudah pelajarin tadi ada reorientation. Pertama ada event, terus reorientation. The last but not least, let's make your own recontext. Nah, di sini ada beberapa topik. Jadi teman-teman bisa memilih salah satu dari 3 topik ini atau membuat topik lain juga nggak apa-apa. Choose one of the topics below. Yang pertama adalah my embarrassing experience, yang kedua my unforgettable vacation, yang kemudian yang ketiga ada my English class activities. Nah, teman-teman bisa membuat dari konteks ini dan tuliskan di kolom komentar di bawah, atau teman-teman juga bisa mengirimkan di email yang tertera di bawah. Soon in the next video bakal aku tampilkan di video. Oke, thank you for your attention. Kalau misalnya ada pertanyaan atau saran, langsung aja dikirim di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe video ini untuk mendukung channel Penaku Translation untuk memberikan pelajaran tentang bahasa Inggris yang lebih banyak lagi. On the next video, bye!